Selamat datang di video tutorial jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan sekarang kita akan mempelajari mengenai jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, neraca lajur, dan laporan keuangan. Jadi kita akan pelajari 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan videonya nggak terlalu banyak ya. Sebelum kita ke contoh soal, ini contoh soalnya, kita bahas dulu ya mengenai apa sih jurnal penyesuaian itu secara teori. Ini secara teori. Jadi jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Maksudnya gimana? Gini, jadi neraca saldo yang ada di neraca lajur ini belum sesuai. Sehingga makanya di tengah-tengah ini ada jurnal penyesuaian agar neraca ini menjadi sesuai. Inilah namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Inilah yang dipakai untuk membuat laporan keuangan berikutnya. Oke, sesungguhnya neraca lajur ini bukan catatan resmi akuntansi. Jadi dia hanya sejenis orek-oreknya untuk membuat laporan keuangan. Oke, kalau ditanyain kenapa namanya neraca lajur ya, karena banyaknya lajur-lajur sini. 2, 3, 4, 5. Ya inilah yang membuat namanya adalah neraca lajur. Oke, kita balik lagi ke teorinya tentang jurnal penyesuaian. Terus tujuannya untuk apa? Yaitu satu, tujuannya adalah untuk mengkoreksi perkiraan-perkiraan yang ada agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau sewajarnya. Jadi jurnal penyesuaian gampangnya supaya sesuai gitu aja laporan keuangan nantinya. Jadi yang dibuat wajar ini adalah aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Jadi akun-akun ini dibuat sewajarnya atau sebenarnya. Oke. Terus selanjutnya, akun-akun apa saja sih yang harus disesuaikan? Tip and triknya adalah lihat akun aset. Yang pertama, kan akun aset itu kas. Kas itu tidak disesuaikan, jadi yang disesuaikan adalah piutang. Piutang atau pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian kerugian piutang. Kemudian biaya dibayar di muka. Kemudian persediaan kalau sistemnya periodik, kalau perpetual nggak perlu disesuaikan. Perlengkapan. Kemudian yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Untuk yang diutang, pertama adalah pendapatan yang diterima di muka. Kemudian biaya yang masih harus dibayar. Oke, nanti kita bahas ya mengenai itu. Kemudian apa sih kuncinya untuk bisa memahami jurnal penyesuaian? Gampangnya, kalau kalian membuat jurnal penyesuaian, saat membuat penyesuaian, pasti ada satu akun neraca yang terlibat, dan akun laba rugi. Jadi akun neraca itu apa? Akun 1, 2, 3, aset, utang, dan modal. Kemudian akun laba rugi, akun pendapatan, dan akun beban. Itu pasti ada salah satu di situ. Kemudian yang kedua, bila ingin tahu akun-akun apa saja yang dibuatkan jurnal penyesuaian, lihat saja akun aset dan utang saja, seperti yang Ibu buat ini. Aset dan hutang saja, itu yang biasanya disesuaikan. Akun modal itu tidak dipakai untuk membuat jurnal penyesuaian, karena dia hanya mempengaruhi saja nanti modal akhirnya. Oke, kita mulai ya satu-satu mengenai akun-akun yang harus disesuaikan. Pendapatan
yang masih harus diterima. Ini karakteristiknya adalah piutang. Yang masih harus diterima oleh perusahaan berarti piutang. Jadi kalian boleh taruh di sini pendapatan yang masih harus terima atau piutang, bunyi adjustment-nya atau jurnal penyesuaiannya piutang pada pendapatan. Misalnya pendapatan yang masih harus diterima itu adalah bunga. Piutang bunga pada pendapatan bunga. Piutang itu akun 1 neraca, sedangkan pendapatan itu akun 4, yaitu akun di laba rugi. Kemudian untuk kerugian piutang, kita bunyinya nanti di adjustment adalah beban kerugian piutang pada piutang atau pada cadangan kerugian piutang. Tergantung dia nanti metodenya langsung atau tidak langsung. Kalau langsung aja dikurangi piutangnya. Sedangkan kalau menggunakan cadangan, pakai dulu cadangannya. Oke, ini beban ini akun 5, yaitu di laba rugi. Piutang akun 1 ada di aset. Jadi ini terbukti ya. Saat menjurnal penyesuaian pasti ada salah satu yang ada di neraca dan laba rugi. Salah satu akunnya itu pasti ada yang ada di neraca atau di laba rugi. Kemudian yang ketiga, biaya dibayar di muka. Itu kan aset lancar ya. Kalian kenal itu. Biaya dibayar di muka. Contoh biaya asuransi dibayar di muka. Kalau dia kepake, ini kan kalau biaya dibayar muka ini adalah kenapa dicatat aset, karena dia memiliki umur ekonomis. Kalau terpakai, maka dia menjadi beban. Oke, apapun yang habis pakai jadi beban. Jadi biaya asuransi dibayar di muka. Jadi udah kepake berapa, jadi beban asuransi pada sisanya saldo ini adalah biaya asuransi dibayar di muka. 5 dan 1. Kemudian persediaan barang. Nanti terkait persediaan barang, Ibu akan lebih jelas buat video yang baru ya, yaitu tentang HPP nantinya. Karena ini agak susah untuk membuat jurnal penyesuaian, tapi Ibu akan jelaskan sedikit saja. Jadi caranya adalah hapus persediaan awal dan pembelian bersih, karena ini terkait dengan HPP, dan munculkan persediaan akhir. Oke, sekali lagi, hapus persediaan awal dan pembelian bersih, munculkan persediaan akhir, lawannya adalah HPP. Kalau hapus persediaan awal, berarti kan akunnya aslinya persediaan di debit, berarti bawa ke kredit. Lawan akunnya adalah HPP, jadi HPP pada persediaan awal. Demikian pula untuk pembelian. Pembelian kan akunnya di debit. Jadi kalau mau dinolkan HPP pada pembelian. Kenapa ada kata-kata bersih di sini? Karena dalam pembelian memperoleh barang dagang itu pasti ada ongkos angkut. Satu, kadang ada dapat diskon. Kemudian ada retur kadang-kadang. Jadi itu komponen-komponen yang mempengaruhi perolehan barang dagang atau pembelian barang dagang ya. Makanya ada kata-kata pembelian bersih. Kemudian munculkan persediaan akhir. Kalau munculkan berarti taruh akun yang benar, yaitu persediaan di debit, lawannya di bawahnya pada HPP. Nanti kita praktekkan, ada contoh soal mengenai adjustment persediaan barang dagang. Yang kelima, perlengkapan. Perlengkapan udah sering kalian ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Akun 5 dan akun 1. Penyusutan, beban penyusutan aset apa, misalnya peralatan, pada akumulasi penyusutan aset apa, peralatan. Akumulasi itu akun 1, walaupun di akun kontra tetap di akun 1, sedangkan beban akun 5. Tetap ada kata-kata beban itu adalah akun 5. Kemudian yang dihutang. Yang dihutang itu ada pendapatan diterima di muka dan biaya yang masih harus dibayar. Nah, sekali lagi ini kalau kalian mau tahu tentang pendapatan diterima di muka atau biaya yang masih harus dibayar, lihat video Ibu mengenai pos-pos transitoris dan antisipasi. Ya, itu ada 3 video, kalian bisa tonton.
Kalau pendapatan yang diterima di muka, itu kita nyatakan sebagai utang. Kenapa kita nyatakan sebagai utang? Kenapa nggak nyatakan sebagai pendapatan? Begini, definisi dari pendapatan adalah apabila kita telah memberikan jasa kita sepenuhnya atau barang yang dijual itu sepenuhnya, baru kita boleh menyatakan sebagai pendapatan. Tapi kalau kita belum memberikan jasa atau memberikan barang tersebut, kita hanya menyatakan sebagai pendapatan diterima di muka atau utang. Misalnya kalian terima DP, uang muka, tanda jadi. Jadi kalian nyatetnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka. Kalau kalian sudah mengerjakan jasa dan memberikan jasa itu kepada pelanggan kalian, kalian boleh nyatakan sebagai pendapatan dengan mengurangi pendapatan diterima di muka kalian, utang kalian terhadap si pelanggan itu, dan nyatakan sebagai pendapatan. Misalnya kayak kontrak-kontrakan itu kan ada 12 bulan maksud ibu, ya dia bayar 12 bulan 1 tahun, jadi kita boleh nyatakan pendapatan bila dia sudah menggunakan rumah kontrakan tersebut. Oke. Kemudian untuk biaya yang masih harus dibayar itu biasanya adalah utang dong, ya kan? Yaitu misalnya gaji, beban gaji pada utang gaji. Oke, untuk berikutnya kita langsung ke contoh soal, tapi kita jeda dulu ya di video kedua. Oke?